Mister TV. Dua pelaku begal yang beraksi di kawasan Jalan PDAM Tirtana di Medan Sunggal pada Senin malam 16 Juni 2025 akhirnya diringkus polisi. Salah satu pelaku diketahui masih di bawah umur. Keduanya adalah Rivaldo Sihombing berusia 20 tahun dan ABS berusia 17 tahun. Saat kejadian, korban bernama Bambang Suprianto tengah mengendarai sepeda motor, namun tiba-tiba dibuntuti oleh 8 orang pelaku yang mengendarai 4 sepeda motor. Salah satu pelaku bahkan mengacungkan kelewang ke arah korban. Bambang yang ketakutan mencoba melarikan diri, namun dikejar dan didorong hingga nyaris terjatuh. Dalam upaya mempertahankan sepeda motornya, korban membuang kunci kontak ke semak-semak. Namun, para pelaku tetap berhasil membawa kabur sepeda motor milik Bambang. Polisi yang menerima laporan segera bergerak. ABS ditangkap di kawasan Jalan Orde Baru Sunggal pada 24 Juni 2025. Dari penangkapan itu, polisi melakukan pengembangan dan meringkus Rivaldo. Namun saat hendak menunjukkan lokasi barang bukti, Rivaldo melakukan perlawanan hingga akhirnya polisi terpaksa melumpuhkannya dengan tembakan. Hasil penyelidikan menyebutkan ABS telah beberapa kali melakukan aksi begal, sementara Rivaldo mengaku baru sekali. Kini keduanya dijerat pasal 365 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tawuran yang bulan Oktober itu, terus kamu sepuri. Nah, kamu masih sekolah nggak? Putusnya kenapa? Hah? Kalau kebetulan orang tua nggak banyak kamu percaya besar, malah bikin seorang tua ini. Kamu apa ikut apa? Ikut geng motor? Iya. Apa? RNR. Tuh, kamu punya motor? Kamu apa, joki? Kamu apa grupnya? RNR. Tahun berapa masuk RNR? Apa keuntungan ikut RNR? Hah? Yang Oktober tawuran itu mati satu. Yang bacok siapa? Kamu bacok? Yang bacok kepala siapa? Kamu? Itu udah cek urin? Positif? Positif. Apa? Menjelang hari ulang tahun Polri ini, saya menginformasikan satu tindakan represif penegakan hukum yang dilakukan oleh Polsek Sunggal, dan ini pelaku-pelaku yang menjadi kegelisahan, kerisauan kita adalah satu kelompok geng motor RNR yang pada bulan Oktober tahun 2024 juga melakukan tawuran yang mengakibatkan seorang meninggal dunia. Lalu dalam proses DPO-nya, dalam proses pengejaran, beberapa kelompok yang belum tertangkap ini juga melakukan tindak pidana yang lain, yaitu pada tanggal 16 Juni 2025 melakukan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh 8 orang menggunakan 4 sepeda motor dengan modus memotong korban di jalan raya, kemudian mengancam dengan senjata tajam dan merampas sepeda motor. Dari peristiwa tanggal 16 itu kita tangkap 2, berarti masih ada sisa 6. Ya, PR kita masih ada sisa 6. Bisa saja dia kemudian seperti yang ini DPO tapi juga melakukan tindak pidana lain. Maka saya tekankan Kapolsek lakukan tindakan secara extraordinary ya terhadap 6 orang. Apalagi kalau dia melakukan tindak pidana lain, ya kita lipat gandakan extraordinary. 2 dari yang tangkap, 1 masih berumur 17 tahun, masih di bawah umur, masih status anak. Tapi kita prihatin dia melakukan tindak pidana jauh dari umur yang harusnya ada pada diri atau akal sehat yang ada pada diri. Dan terhadap 2 tersangka juga sudah dicek urin positif menggunakan narkoba, ya, bukan jenis sabu tapi ada obat ekstasi ya.
Jadi terhadap mereka kita kenakan pasal 365, kemudian dengan laporan polisi tersendiri, ini tidak kumulatif ya, dengan laporan polisi terdahulu 170, 358 mengakibatkan meninggal dunia, dan yang terakhir tanggal 16 adalah 365 dengan ancaman hukuman kalau yang mengakibatkan meninggal dunia 15 tahun dan 12 tahun, mudah-mudahan selamat-selamat sampai menjalankan masa hukuman yang terus-menerus. Saya rasa itu rekan-rekan ya, semangatnya, terima kasih dari rekan-rekan. Kita melakukan upaya-upaya yang cukup ekstra untuk melakukan penegakan hukum yang kita harapkan punya dampak atau efek jerah pada orang lain yang punya potensi menjadi pelaku tindak pidana. Saya rasa itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sudah berapa kali orang beraksi, Pak? Ada beberapa TKP memang dalam pengembangan kami, ada di wilayah Binjai, ada di wilayah luar kota Sunggal juga. Lalu bawa ya, mereka selalu berkelompok menggunakan senjata tajam. Dari Medan, Sumatera Utara, tim Star TV, Putra dan Naomi melaporkan.